Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmila dengan NIM 200320097. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang TQM atau Total Quality Management. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang TQM. TQM adalah manajemen dari seluruh organisasi sehingga unggul di segala aspek dari barang dan jasa yang penting bagi pelanggan yang bertujuan untuk mencapai kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional dengan melibatkan seluruh anggota organisasi dalam upaya kontinu untuk meningkatkan kualitas. Dengan mencapai tujuan ini, menghasilkan produk atau layanan yang dapat bersaing di pasar. Ada beberapa konsep utama dalam Total Quality Management atau TQM, yaitu yang pertama, konsep perbaikan berkelanjutan. Konsep perbaikan berkelanjutan dalam Total Quality Management yaitu mengacu pada komitmen organisasi untuk terus-menerus meningkatkan proses, produk, dan kualitas secara menyeluruh. Hal ini melibatkan siklus yang berulang, di mana organisasi secara aktif mencari cara untuk meningkatkan kinerja mereka. Penerapan siklus PDCA memungkinkan organisasi merencanakan perubahan, menerapkannya, memeriksa hasilnya, dan mengambil tindakan korektif untuk meningkatkan kinerja. Ada beberapa poin penting yang terkait konsep ini, yaitu melibatkan perencanaan, yaitu mengidentifikasi masalah dan membuat rencana. Pelaksanaan, menguji rencana. Pencegahan yaitu fokus pada mencegah kesalahan dan masalah daripada mendeteksinya setelah terjadinya agar rencana berjalan lancar. Tindakan yaitu mengimplementasikan rencana dokumen untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua yaitu Six Sigma. Six Sigma merupakan suatu program statistik untuk menghemat waktu, memperbaiki kualitas dan biaya yang rendah. Tujuan Six Sigma yaitu untuk mencapai tingkat kesalahan yang sangat rendah, sekitar 6 sigma di atas atau di bawah nilai-nilai rata-rata proses. Metode utama Six Sigma yang terdiri dari 5 langkah yaitu definisikan, ukur, analisis, improve atau perbaikan, dan kendalikan. Ini memberikan pendekatan sistematis untuk memperbaiki proses. Yang ketiga yaitu pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan yaitu memperluas pekerjaan karyawan sehingga penambahan tanggung jawab dan kewenangan dipindahkan ke level yang serendah mungkin dalam organisasi. Konsep pemberdayaan karyawan dalam Total Quality Management atau TQM yaitu merujuk pada pemberikan tanggung jawab, otoritas, dan keterlibatan yang lebih besar kepada karyawan dalam proses pengambilan keputusan, perbaikan proses, dan manajemen kualitas. Ada beberapa aspek penting yang terkait dengan konsep pemberdayaan karyawan dalam TQM, yaitu melibatkan yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi pekerjaan mereka dan kinerja organisasi. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan yaitu mendorong pengembangan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui pelatihan dan pendidikan sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu otonomi dan kepercayaan.
Otonomi dan kepercayaan yaitu memberikan otonomi kepada karyawan untuk mengambil keputusan yang terkait tugas mereka dan menciptakan lingkungan di mana kepercayaan merupakan unsur kunci. Selanjutnya yaitu keterlibatan dalam perbaikan berkelanjutan. Keterlibatan dalam perbaikan berkelanjutan yaitu mendorong karyawan untuk aktif berpartisipasi dalam inisiatif perbaikan berkelanjutan dan memberikan ide untuk meningkatkan proses dan produk. Selanjutnya yaitu pengakuan dan reward, mengakui dan memberikan penghargaan kepada karyawan. Ada beberapa aspek penting yang terkait dengan konsep pemberdayaan karyawan dalam TQM, melibatkan yang pertama yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi pekerjaan mereka dan kinerja organisasi. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan yaitu mendorong pengembangan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui pelatihan dan pendidikan sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu otonomi dan kepercayaan. Otonomi dan kepercayaan memberikan otonomi kepada karyawan untuk mengambil keputusan terkait tugas mereka dan menciptakan lingkungan di mana kepercayaan merupakan unsur kunci. Yang keempat yaitu keterlibatan dalam perbaikan berkelanjutan. Keterlibatan dalam perbaikan berkelanjutan mendorong karyawan untuk aktif berpartisipasi dalam inisiatif perbaikan berkelanjutan dan memberikan ide untuk meningkatkan proses dan produk. Kelima yaitu pengakuan dan reward. Mengakui dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang memberikan kontribusi positif terhadap kualitas dan produktivitas. Selanjutnya yaitu komunikasi terbuka. Menciptakan saluran komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan yang memungkinkan pertukaran ide dan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya yaitu teamwork, yaitu mendorong kerjasama tim pada pembentukan tim lintas fungsi untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan kualitas bersama. Konsep utama dalam Total Quality Management yang keempat yaitu tolok ukur. Tolok ukur adalah memilih standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik untuk proses atau aktivitas. Dalam Total Quality Management, konsep tolok ukur merujuk pada penggunaan standar dan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas produk, layanan, atau proses. Tolok ukur ini membantu proses dalam memahami sejauh mana mereka telah mencapai tujuan kualitas mereka dan memberikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Yang kelima yaitu konsep Just in Time atau JIT dalam Total Quality Management. Konsep Just in Time dalam Total Quality Management yaitu merujuk pada pendekatan di mana bahan, komponen, atau produk diproduksi, dikirim, atau dipesan hanya saat diperlukan. Ide dasar di balik JIT adalah mengurangi stok yang tidak perlu, meminimalkan pemborosan, dan meningkatkan efisiensi proses. Ada beberapa aspek yang terkait dengan konsep JIT dalam TQM, melibatkan yang pertama yaitu pengelolaan stok, yaitu mengurangi stok hingga tingkat minimum yang diperlukan untuk menjaga aliran produksi dan memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua yaitu proses produksi yang fleksibel, yaitu memiliki kemampuan dengan cepat
untuk menyesuaikan produksi sesuai dengan permintaan pelanggan yang berubah. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan pemasok. Kerjasama dengan pemasok yaitu membangun hubungan yang erat dengan pemasok untuk memastikan pasokan bahan dan komponen yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu kualitas yang tinggi. Kualitas yang tinggi yaitu memastikan bahwa produk atau komponen yang diterima tepat waktu dan juga memiliki standar kualitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu penghematan biaya. Penghematan biaya yaitu mengurangi biaya penyimpanan, manajemen persediaan, dan pemborosan yang terkait dengan produksi yang tidak efisien. Selanjutnya yaitu fleksibilitas produksi, yaitu memiliki kemampuan untuk dengan cepat beralih antara produk atau pesanan yang berbeda sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya dalam total quality management yaitu yang keenam tentang konsep Taguchi dalam total quality management. Konsep Taguchi dalam total quality management merujuk pada metode yang dikembangkan oleh Dr. Genichi Taguchi. Dr. Genichi Taguchi yaitu seorang insinyur dan ahli statistik Jepang. Metode Taguchi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dengan mengurangi variasi dalam proses produksi. Ada beberapa poin kunci yang terkait dengan konsep Taguchi dalam TQM, yaitu melibatkan yang pertama tentang desain eksperimen. Desain eksperimen yaitu metode Taguchi menggunakan desain eksperimen statistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Kedua yaitu ketahanan. Ketahanan yaitu yang berfokus pada menciptakan produk yang tahan terhadap variasi dalam proses produksi dan lingkungan penggunaan. Selanjutnya yaitu penggunaan sistem signal to noise, yaitu menggunakan perbandingan sinyal terhadap kebisingan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu proses mendekati kondisi ideal. Selanjutnya yaitu optimisasi proses. Optimisasi proses bertujuan utama yaitu mengoptimalkan proses produksi untuk mencapai kualitas yang tinggi dan konsisten. Selanjutnya yaitu minimasi defect, yaitu mengurangi kemungkinan cacat atau variasi yang dapat mempengaruhi kinerja produk. Dan yang terakhir yaitu perhatian pada faktor-faktor kontrol. Faktor-faktor kontrol yaitu mengidentifikasi dan kontrol faktor yang mempengaruhi kualitas, terutama yang dapat diubah selama fase desain. Konsep utama dalam total quality management selanjutnya yaitu yang ketujuh, alat-alat TQM atau total quality management. Alat-alat yang merujuk pada berbagai metode, teknik, dan pendekatan yang digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip TQM dalam suatu organisasi. Alat-alat TQM membantu dalam perencanaan, pengukuran, analisis, dan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi. Dalam alat-alat TQM, itu ada alat untuk menghasilkan ide, yaitu lembar periksa dan diagram pancar. Lembar periksa yaitu sebuah metode organisasi dari pencatatan data, dan diagram pancar yaitu sebuah grafik dari nilai salah satu variabel vs variabel lainnya. Ada juga alat untuk mengatur data, yaitu grafik Pareto dan diagram alur. Grafik Pareto yaitu sebuah grafik yang mengidentifikasi dan plot masalah serta cacat dalam urutan secara menurun dari frekuensi.
Dan diagram alur yaitu diagram yang menggambarkan langkah dalam sebuah proses. Dan alat untuk mengidentifikasi masalah yaitu histogram dan diagram kendali proses statistik. Histogram yaitu menampilkan distribusi data untuk memahami variasi dalam suatu proses. Dan diagram kendali proses statistik yaitu diagram dengan waktu di sumbu horizontal untuk menaruh nilai dari statistik. Konsep utama dalam Total Quality Management selanjutnya yaitu yang ketujuh, alat-alat TQM atau Total Quality Management. Alat-alat yang merujuk pada berbagai metode, teknik, dan pendekatan yang digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip TQM dalam suatu organisasi. Alat-alat TQM membantu dalam perencanaan, pengukuran, analisis, dan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi. Dalam alat-alat TQM, itu ada alat untuk menghasilkan ide, yaitu lembar periksa dan diagram pancar. Lembar periksa yaitu sebuah metode organisasi dari pencatatan data, dan diagram pancar yaitu sebuah grafik dari nilai salah satu variabel vs variabel lainnya. Ada juga alat untuk mengatur data yaitu grafik Pareto dan diagram alur. Grafik Pareto yaitu sebuah grafik yang mengidentifikasi dan plot masalah serta cacat dalam urutan secara menurun dari frekuensi. Dan diagram alur yaitu diagram yang menggambarkan langkah dalam sebuah proses. Dan alat untuk mengidentifikasi masalah yaitu histogram dan diagram kendali proses statistik. Histogram yaitu menampilkan distribusi data untuk memahami variasi dalam suatu proses. Dan diagram kendali proses statistik yaitu diagram dengan waktu di sumbu horizontal untuk menaruh nilai dari statistik. Pada konsep Taguchi yaitu ada kekuatan kualitas. Produk yang secara konsisten dibangun untuk memenuhi kebutuhan pelanggan meskipun kondisi yang merugikan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu adanya fungsi kerugian kualitas. Fungsi matematis yang mengidentifikasikan seluruh biaya yang berkaitan dengan kualitas yang buruk dan menunjukkan bagaimana biaya ini meningkatkan pada saat bagaimana biaya ini meningkat pada saat kualitas produk bergeser dari apa yang diharapkan pelanggan. Dan selanjutnya yaitu ada kualitas berorientasi pasar. Sebuah filosofi dari perbaikan terus-menerus untuk membawa produk target pada sasaran. Dalam TQM atau Total Quality Management ada prinsip-prinsip yang membentuk dasar filosofi manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dalam suatu organisasi. Di sini saya akan membahas beberapa prinsip TQM yang umumnya diakui, yaitu yang pertama, adanya orientasi pada pelanggan, yaitu fokus utama pada memahami dan memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu kepemimpinan yang kuat. Maksud dari kepemimpinan yang kuat yaitu komitmen dan dukungan penuh dari manajemen tingkat atas dalam menerapkan dan mempertahankan TQM. Yang ketiga yaitu keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan yaitu keterlibatan, pelibatan, dan pemberdayaan karyawan di semua tingkatan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas.
Dan yang keempat itu adanya pendekatan berbasis proses. Maksud dari pendekatan berbasis proses yaitu pemahaman dan manajemen proses sebagai cara untuk menciptakan kualitas yang unggul dan efisiensi operasional. Dan yang kelima yaitu adanya pendekatan berbasis sistem, yaitu memandang organisasi sebagai sistem yang terintegrasi dengan seluruh bagian yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dan yang keenam itu adanya pendekatan berbasis fakta dan data. Maksud pendekatan berbasis fakta dan data yaitu pengambilan keputusan yang didukung oleh data dan fakta, bukan hanya intuisi atau perasaan semata. Dan selanjutnya itu adanya peningkatan berkelanjutan, yaitu komitmen untuk terus-menerus meningkatkan proses, produk, dan sistem secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu adanya pendekatan terhadap mitra bisnis, yaitu memandang pemasok dan mitra bisnis sebagai mitra yang berkontribusi pada kesuksesan bersama. Dan selanjutnya itu adanya pendekatan sistematik, penggunaan metode dan alat-alat yang sistematis seperti PDCA untuk merancang dan mengelola perbaikan. Selanjutnya itu adanya kecepatan dan fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengambil tindakan dengan cepat. Selanjutnya itu adanya fokus pada hasil, yaitu orientasi pada hasil bisnis dan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya itu adanya pendidikan dan pelatihan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Prinsip-prinsip ini bersifat saling terkait dan membentuk fondasi filosofi manajemen yang berpusat pada kualitas dan perbaikan berkelanjutan. Implementasi prinsip-prinsip TQM membantu organisasi untuk mencapai kualitas yang tinggi, kepuasan pelanggan, dan keberlanjutan jangka panjang. Dalam TQM itu ada budaya kualitas dalam total quality management, yaitu menciptakan lingkungan di mana setiap anggota organisasi berkomitmen untuk mencapai tingkat kualitas yang tinggi dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Di sini saya akan membahas beberapa karakteristik yang mendefinisikan budaya kualitas dalam konteks TQM. Yang pertama yaitu orientasi pada pelanggan. Pemahaman mendalam dan kesadaran terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan. Setiap anggota organisasi memandang pelanggan sebagai fokus utama. Dan yang kedua itu adanya partisipasi karyawan. Keterlibatan dan partisipasi aktif dari semua tingkatan karyawan dalam proses perbaikan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kualitas. Dan yang ketiga itu pencegahan daripada perbaikan, yaitu berfokus pada pencegahan masalah daripada memperbaiki setelah terjadi. Budaya kualitas mendorong identifikasi dan penanganan akar penyebab masalah. Dan yang keempat itu komunikasi terbuka. Komunikasi yang terbuka dan transparan di antara semua tingkatan dan departemen. Informasi tentang kualitas dan perbaikan diakses dengan mudah oleh semua pihak. Pendekatan berbasis dan selanjutnya itu
Yang kelima yaitu pendekatan berbasis tim, yaitu kolaborasi dan kerjasama antar tim sebagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas. Budaya kualitas menghargai kontribusi setiap anggota tim. Dan selanjutnya itu adanya penghargaan kepada kinerja dan kualitas, yaitu pengakuan dan penghargaan untuk pencapaian yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas. Hal ini dapat mencakup penghargaan, insentif, atau bentuk pengakuan lainnya. Dan selanjutnya yaitu siklus perbaikan berkelanjutan. Penerapan siklus perbaikan berkelanjutan atau plan do check out yaitu sebagai pendekatan sistematis untuk perbaikan yang berlanjut. Selanjutnya yaitu adanya pengukuran dan evaluasi kinerja. Pemantauan dan pengukuran kinerja secara terus-menerus dengan menggunakan indikator kualitas yang relevan. Selanjutnya yaitu adanya pendidikan dan pelatihan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan dalam mencapai dan mempertahankan kualitas. Selanjutnya itu adanya komitmen manajemen. Komitmen tingkat tinggi dari manajemen terhadap prinsip-prinsip dan praktik TQM. Manajemen memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kualitas. Dan yang terakhir itu adanya fleksibilitas dan inovasi. Fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan dan inovasi dalam pencapaian kualitas yang lebih baik. Nah, budaya kualitas dalam TQM menciptakan fondasi untuk keberlanjutan organisasi dan memberikan landasan yang kokoh untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi memiliki tanggung jawab terhadap kualitas dan kontinuitas perbaikan. Dalam TQM itu ada juga tentang manajemen berbasis fakta dan data, yaitu merujuk pada pendekatan dalam mengambil keputusan dan mengelola organisasi berdasarkan bukti empiris dan informasi yang terukur. Nah, di sini saya akan membahas beberapa aspek yang merinci maksud dari manajemen berbasis fakta dan data dalam TQM. Yaitu yang pertama yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data. Pengambilan keputusan berdasarkan data yaitu keputusan manajemen yang didasarkan pada data dan fakta yang terukur, bukan pada asumsi atau pendapat pribadi. Dan yang kedua yaitu pengumpulan data yang sistematis, yaitu organisasi mengembangkan sistem untuk mengumpulkan, merekam, dan menganalisis data secara terus-menerus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang kinerja dan proses. Dan yang ketiga yaitu penggunaan alat dan metode statistik, yaitu penerapan alat dan metode statistik untuk menganalisis data dan mengevaluasi variabilitas dalam proses. Dan yang keempat itu adanya perencanaan eksperimen, yaitu melibatkan perencanaan dan pelaksanaan eksperimen untuk memahami hubungan kausal dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas. Dan yang kelima itu adanya pemantauan kinerja. Pemantauan kinerja secara terus-menerus menggunakan indikator kunci yang terukur untuk menilai pencapaian tujuan kualitas. Dan yang keenam itu verifikasi dan validasi, yaitu memastikan
bahwa langkah-langkah perbaikan yang diusulkan didukung oleh data yang diverifikasi dan hasil yang valid. Dan yang ke-8 itu analisis akar penyebab. Penerapan pendekatan sistematis seperti analisis akar penyebab untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah berdasarkan bukti yang ditemukan. Dan yang ke-9 itu adanya peningkatan berdasarkan bukti, yaitu menggunakan bukti untuk merancang dan mengimplementasikan perbaikan berkelanjutan. Dan yang ke-9 itu pengukuran terpadu, yaitu integrasi berbagai pengukuran dan metrik dalam evaluasi kinerja dan kualitas secara holistik. Dan yang ke-10 yaitu keterbukaan terhadap hasil, yaitu terbuka terhadap hasil yang ditemukan melalui analisis data, baik yang positif maupun negatif, dan menggunakan informasi untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, dengan membangun manajemen berbasis fakta dan data, organisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemampuan beradaptasi mereka. Pendekatan ini memberikan landasan yang kuat untuk membuat keputusan yang lebih baik, merencanakan perbaikan yang lebih efektif, dan mencapai hasil kualitas yang lebih tinggi. Sekian materi tentang TQM yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.